Kalau gak tanya sama lo semua, kenapa Indonesia gak maju-maju? Nah mungkin jawaban lo gak jauh dari pemerintahnya yang gak becus, ekonominya gitu-gitu aja, dan statement buruk lainnya yang mungkin sudah umum kita dengar. Dan ketika gua tanya, kenapa lo gak sukses-sukses, masih gitu-gitu aja, dan masih tetap miskin? Nah mungkin sampai sini kalian sudah memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang nyalain faktor eksternal seperti pemerintah, lapangan pekerjaan yang kurang, dan alasan-alasan lainnya yang di luar jangkauan kalian. Atau malah sudah muncul statement-statement yang gak logis, entah lo nyalain dukun lah, disantet orang lah, duit lo dicolong tuyul lah, atau malah jawaban lo keluar dari argumen tersebut. Kayak, ngapain jadi kaya? Toh duit gak dibawa mati, uang bukan segalanya. Kalau gue bilang salah satu penyebab terbesar dari masalah-masalah tadi adalah pola pikir irasional yang kalian miliki, gimana menurut kalian? Kalau ngomongin logika mistika, mungkin itu sudah bukan suatu hal yang aneh di lingkungan kita, mengingat kita lahir dan hidup di tanah yang begitu kental akan budaya, adat, sejarah, dan agama yang begitu erat. Semua faktor tadi yang menjadikan kita sebagai masyarakat Indonesia masih familiar dengan ideologi mistik seperti tadi. Semua ideologi dan pola pikir yang ditinggalkan leluhur kita tidak hanya mencakup satu atau dua ranah. Mereka meninggalkan begitu besar ideologi atau peraturan tak tertulis yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, dari individual, berkeluarga, bersosial, berekonomi, berpolitik. Semua aspek kehidupan kita sudah diatur oleh mereka. Contoh nih, beberapa pantangan atau hal yang harus dilakukan oleh orang yang baru menikah. Mereka diharuskan menghindari dan melakukan hal tertentu agar rumah tangga yang mereka bina bisa berjalan lancar seterusnya. Atau buat orang yang membangun usaha, mereka juga harus menaati beberapa peraturan tak tertulis yang turun-temurun dari leluhur mereka, seperti menentukan hari baik untuk membuka usaha, nama tertentu yang harus dipakai, bahkan sampai arah tertentu yang harus dipilih sebagai tempat usaha. Dengan bertujuan menghindari hal buruk yang bisa terjadi, mereka menjadi sangat percaya dengan adanya ideologi tersebut. Seperti yang kita semua tahu, hal seperti tadi adalah budaya dan adat dari leluhur kita. Dan fakta yang terjadi, mayoritas masyarakat kita masih sangat erat dalam penggunaan ideologi seperti tadi. But the biggest question, apakah ideologi seperti tadi masih relevan di era sekarang? Nah, seiring berkembangnya zaman, seluruh aspek kehidupan kita juga ikut berkembang. Terlahirnya jutaan teknologi, penelitian, dan fakta-fakta dengan premis tertentu. Kita pun juga harus mengikuti perkembangan yang ada kalau kita tidak ingin tertinggal dari kemajuan zaman. Namun, seluruh aspek kemajuan yang ada di era sekarang sebagian besar malah bertentangan dengan ideologi leluhur kita, baik secara teori, moral, dan aspek-aspek tertentu yang ada di dalam leluhur kita. Dan seperti yang kita tahu, setiap budaya dan aturan yang ditinggalkan leluhur kita pasti memiliki konsekuensinya tersendiri jika dilanggar oleh masyarakat tertentu. Kita pun sebagai masyarakat itu sendiri menjadi dilema harus mengikuti ideologi yang mana. Nah, selain meninggalkan peraturan tak tertulis seperti tadi, leluhur kita juga meninggalkan banyak sekali cerita-cerita mistis dan legenda kuno yang masih sangat dipercayai masyarakat kita. Dan gak jarang, legenda mistis yang dipercaya tadi malah digunakan untuk hal yang bisa dianggap menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, seperti babi ngepet, tuyul, santet, pesugihan, yang setiap daerah tertentu pasti memiliki ceritanya masing-masing yang dipercayai. Nah, hal seperti tadi tentunya sangat bertentangan dengan fakta dan ideologi di era sekarang. Melihat semua hal sudah berlandaskan realita dan premis tertentu, kita memang seharusnya juga memiliki pola pikir yang seperti itu. Kita sekarang sudah bukan waktunya melihat sesuatu berlandaskan teori ataupun legenda kuno. Semua hal sudah bisa dijelaskan secara logik dan memang sesuai dengan realita. Suka tidak suka, kita semua harus menyadari bahwa pola pikir seperti tadi menjadi salah satu penghambat besar kemajuan kita, baik buat diri kita pribadi, lingkungan kita, bahkan sampai kemajuan negara kita. Itu menjadi salah satu alasan kenapa negara kita masih sangat tertinggal dari negara lain. Di saat negara lain sibuk memajukan teknologi, mencari inovasi, kita malah sibuk dengan tahayul dan ideologi kuno yang malah menghambat kemajuan kita. Bukan tanpa alasan, aset terbesar setiap negara yang dimiliki pastinya sumber daya manusianya itu sendiri. Kalau SDM-nya maju, apapun yang dikelola pasti juga memiliki hasil yang bagus. Coba lihat negara kita memiliki sumber daya alam dan kekayaan yang sangat melimpah, bahkan cenderung lebih unggul ketimbang negara lain. Dengan melihat letak geografis dan luas wilayah kita, sebenarnya kita memiliki privilege yang cukup besar. Tapi, kenapa kita masih tertinggal? Kenapa kebanyakan perusahaan besar dimiliki orang asing? Kenapa bukan pribumi? Simple, ya karena SDM kita masih sangat rendah.
Mereka orang-orang asing sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup tinggi hingga bisa mengelola potensi mereka. Lah kita, jangankan menyadari potensi, punya masalah di kita aja larinya ke dukun. Terus gimana mau maju? Hal seperti itu yang seharusnya kita sadari dan bahkan harus diajarkan ke generasi kita. Memang benar, kita harus melestarikan dan mengenalkan budaya pada generasi kita. Tapi, pondasi pengetahuan seperti tadi juga harus diajarkan secara beriringan supaya mereka para generasi selanjutnya bisa lebih maksimal dalam mengelola potensi mereka dan sekaligus melestarikan budaya secara baik. Ini memang masih menjadi dilema dan gua yakin pernyataan-pernyataan gua di sini pasti bakal menimbulkan statement kontra dari banyak pihak. Tapi mau gimana lagi? Tujuan kita kan mau berkembang, bukan stuck di sini-sini aja. Nah, either way dari semua itu tadi, pada intinya kita harus sadar bahwa kita harus menggunakan pola pikir logik daripada menggunakan teori-teori tanpa landasan sama sekali. Apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, semua harus sesuai dengan realita yang ada. Nah, poin ini yang masih sangat jarang disadari sebagian orang. Ketika suatu kelompok atau individu sedang mengalami masalah, pastinya kan harus ada solusi yang baik. Nah, orang-orang yang memiliki pola pikir mistik seperti tadi, bukannya mencari solusi, malah menggunakan teori-teori nggak jelas yang sama sekali tidak memiliki landasan. Ada banyak contoh di sini. Semisal, ada seseorang yang sedang depresi atau memiliki gangguan mental. Nah, orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang psikologi atau penyakit mental itu sendiri. Atau bahkan mereka sama sekali gak tahu kalau masalah seperti ini harus dibawa ke seseorang yang memang spesialis di bidang mental. Nah, bukannya mencari solusi terbaik yang bisa menyembuhkan orang tersebut, mereka malah mengklaim kejadian tersebut sebagai kejadian mistik yang sama sekali tidak logik, seperti terkena santet lah, kesurupan lah, atau hal-hal mistik lainnya. Dan akhirnya, solusi yang mereka dapatkan pun juga gak akan efektif. Entah dibawa ke dukun, disuruh mandi kembang, diminumin air doa. Nah, ujung-ujungnya bukannya sembuh, malah makin parah. Dalam kondisi seperti tadi, pastinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Udah orangnya gak sembuh, terus keluarganya buang duit banyak buat pergi ke dukun itu tadi. Kalau udah gitu, mau nyalain siapa? Contoh lagi, ada sebuah kejadian di dalam suatu lingkungan. Seorang bayi lahir secara prematur atau memiliki cacat fisik. Nah, karena orang-orang di sana mempercayai hal seperti itu sebagai kejadian mistik, mereka pun juga gak akan tahu apa penyebab sebenarnya dari masalah tersebut. Akhirnya, mereka pun mengklaim kejadian itu sebagai santet atau klaim mistik lainnya. Kalau secara logika, kan sebenarnya kejadian itu adalah masalah parenting. Jadi, yang seharusnya mereka lakukan ya harus sesuai dengan ilmu parenting, seperti memberi edukasi pada ibu-ibu hamil, edukasi tentang gizi yang cukup pada anak, edukasi pencegahan stunting. Nah, bukannya menerapkan hal tersebut, mereka malah menyebarkan anomali-anomali mistis yang malah memperburuk kondisi lingkungan itu sendiri. Bayangkan seberapa parah kondisi lingkungan mereka hanya karena ketidaktahuan akan ilmu parenting. Contoh lagi, ketika ada orang yang menjalankan suatu bisnis, yang namanya bisnis kan pasti ada pasang surutnya. Apalagi di era sekarang, persaingan segala sektor sangat begitu ketat. Nah, ketika si pelaku bisnis tersebut berada di suatu kondisi yang sedang cash flow atau rugi besar, karena dia belum pernah menemui kondisi tersebut atau tidak memiliki ilmu bisnis yang cukup, akhirnya dia pun mengklaim kondisi itu sebagai kejadian mistik. Entah disantet pesaing lah, hantu penghuni tempat usahanya marah lah, arah tempat usahanya salah lah. Ujung-ujungnya solusi yang dia pilih pun juga gak logis. Udah usahanya gak jalan, ditambah lagi rugi buat biaya ke dukun. Terus yang mau disalahin siapa? Kejadian-kejadian seperti tadi masih sangat marak di lingkungan kita, apalagi di lingkungan yang memang minim edukasi seperti tadi. Kita tidak bisa terus-terusan menutup mata atas semua fenomena kebodohan seperti tadi. Kembali lagi seperti awal, kalau mau negaranya maju, ya kualitas SDM-nya diperbaiki dulu. Kita jangan muluk-muluk dulu buat ngewujudin generasi yang kaya akan inovasi. Kalau pola pikir yang diwariskan aja masih kayak gitu, mau sampai kapan kita bermimpi di atas kebodohan ini? Mulai dulu dari diri kita pribadi. Kalau kita masih belum bisa menyadarkan orang lain, ya diri kita sendiri dulu ya harus sadar. Mulailah dengan melakukan segala sesuatu berlandaskan realita dan teori yang jelas. Perluas wawasan dan pahami realita yang ada. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan bisa sesuai dengan realita dan pengetahuan yang jelas, hasilnya pun juga bakal sesuai harapan. Semua perkembangan di dalam kemajuan zaman itu bukan bermaksud untuk menghapus budaya yang sudah ada. Pada dasarnya, kita memang diharuskan untuk bisa berkembang mengikuti zaman, bukan malah menutup mata dengan berkedok menghindari budaya asing. Kalau budaya asing lebih worth it untuk kita adopsi dan tidak melanggar norma dan adat yang ada, kenapa enggak? Malah sangat salah kalau kita berdiam diri di dalam suatu kondisi kebodohan dan menganggap semua kebodohan itu benar.
Coba kita lihat negara-negara Asia lainnya yang lebih maju, seperti Jepang, Cina, Korea. Adat dan budaya mereka kan masih tetap utuh dan masih dilestarikan secara baik. Dan secara bersamaan, kondisi negara mereka juga ikut maju. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemajuan SDM yang sangat berkualitas, sektor industri yang sangat kompetitif. Berarti mereka bisa menjalankan kedua hal tersebut dan bisa memberikan hasil yang sangat menguntungkan negara mereka sendiri. Kita seharusnya bisa mencontoh mereka kalau kita memang benar-benar memiliki niat untuk menjadi negara maju. Jangan munafik menggunakan alasan menghindari pengaruh budaya asing. Padahal sebenarnya kita tidak bisa menyaingi mereka. Malah yang katanya masyarakat kita mempertahankan budaya dalam negeri. Kok fans K-pop masih banyak? Peminat budaya Jepang masih banyak? Intinya jangan munafik. Kita memang membutuhkan kemajuan. Kalau memang mencintai budaya dalam negeri, ya tunjukkan dengan prestasi-prestasi yang bisa membanggakan budaya kita sendiri. Intinya kita harus bisa selektif. Mana budaya yang pantas dipertahankan dan mana budaya yang harus ditinggalkan. Sebenarnya, kalau secara teori, budaya dan peraturan tak tertulis yang ditinggalkan leluhur kita itu memiliki maksud tertentu, seperti menjaga nilai moral, tata krama, sopan santun, yang intinya bisa membuat hidup kita lebih terkontrol. Soalnya, orang di zaman dulu itu tidak sama seperti orang di zaman sekarang. Pengetahuan yang belum luas, teknologi yang tidak seperti sekarang, masyarakat terpelajar yang masih sangat minim. Akhirnya, mereka menggunakan cerita-cerita mistis sebagai aturan bagi mereka. Seperti larangan bagi anak kecil yang tidak boleh main sampai larut, yang katanya akan diculik bebek gombel. Sebenarnya kan kalau secara logika, itu bertujuan untuk mencegah anak-anak agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Memang pada waktu tersebut, sangat tidak dianjurkan bagi anak-anak untuk bermain. Atau larangan bersiul di malam hari, yang katanya kalau kita bersiul di malam hari, bisa didatengin setan. Ya sebenarnya kan peraturan tersebut dibuat agar orang-orang tidak terganggu dengan suara siulan di malam hari. Cuma leluhur kita menggunakan cerita mistis itu tadi agar masyarakat pada takut. Kalau gak kayak gitu, ya mereka gak akan patuh. Jadi pada intinya peraturan-peraturan seperti tadi itu gak salah. Memang tujuannya benar, cuma cara penyampaiannya aja yang beda. Bukan berarti kita diperbolehkan untuk melanggar peraturan tersebut. Namun cara pengertian dalam memahami peraturan tersebut yang harus diubah. Terus bagaimana cara kita sebagai masyarakat dalam menyikapi masalah tersebut? Nah ini yang harus kita semua tahu. Seperti yang gue bilang tadi, kita memang seharusnya bisa berkembang sesuai kemajuan zaman yang ada. Melihat ketertinggalan sumber daya manusia yang kita miliki, sudah seharusnya kita merubah kondisi saat ini. Gimana? Ya perluas wawasan dan intelektual yang kita miliki. Biasakan memahami semua hal dengan pola pikir yang rasional. Latih otak dengan selalu berpikir kritis, agar kita bisa mampu memahami semua hal secara logik. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa mempertahankan nilai budaya dan moral yang ada. Melihat tanah kelahiran kita yang sangat kaya akan adat dan budaya juga sebuah kesalahan kalau kita menghilangkan nilai-nilai yang leluhur kita tinggalkan. Terus gimana cara agar kita bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut? Terus belajar dan perluas wawasan yang kita miliki agar setiap hal yang kita lakukan bisa berjalan secara sehat dan memiliki landasan yang jelas. Tapi kita juga harus bisa menghormati nilai-nilai budaya yang ada. Gunakan sisi positif yang bisa diadopsi dari budaya itu sendiri, seperti menjaga nilai moral, cara menghormati sesama, dan melestarikan nilai budaya yang bisa kita banggakan. Kalau semua hal itu tadi bisa berjalan secara baik dan beriringan, bukan suatu hal yang mustahil. Kita mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki nilai budaya yang masih sangat terjaga. Hal seperti ini bukanlah suatu kewajiban untuk golongan tertentu. Kita semua sebagai individu yang berperan juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukan kualitas kehidupan kita. Seenggaknya kalau kita belum bisa merubah orang lain, rubah diri kita sendiri. Thanks buat lo yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat kalian. Dan gue harap lo semua gak bosan-bosan buat mengupgrade diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.